Bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan saya Cak Rosyid. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita membuat sifah mausuf dan idhofah dalam bahasa Arab. Kita mulai terlebih dahulu dengan sifah mausuf. Sifah mausuf itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama sifah atau disebut juga sebagai na'at, dan mausuf atau disebut juga sebagai man'ud. Dua hal ini membentuk satu rangkaian yang disebut sebagai sifah mausuf atau na'at man'ud. Jadi kalau kita menggunakan kata sifah maka gandengannya mausuf. Jika kita menggunakan na'at maka gandengannya adalah man'ud. Tapi maknanya sama saja. Sifah atau na'at adalah isim yang mensifati. Sedangkan yang disifati disebut sebagai mausuf atau man'ud. Nah, dalam bahasa Arab isim yang disifati itu disebutkan terlebih dahulu, baru kemudian isim yang mensifati itu disebutkan belakangan. Kalau dalam bahasa Arab, contohnya kita bisa lihat di sini. Rajulun solihun, artinya laki-laki yang soleh. Rajulun di sini artinya laki-laki. Laki-laki yang bagaimana? Disifati oleh kata solihun, yang soleh. Maka solihun atau yang soleh ini disebut sebagai sifah atau na'at. Sedangkan yang disifati yaitu rajul disebut sebagai mausuf atau man'ud. Jadi sifah datang belakangan setelah mausuf. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, laki-laki. Laki-laki yang bagaimana? Yang soleh. Laki-laki yang soleh. Gampang karena mirip dengan bahasa Indonesia. Nah, kombinasi dari sifah mausuf ini merupakan sebuah frase, namanya frase sifah mausuf. Dia posisinya seperti satu kesatuan. Rajulun soleh artinya laki-laki yang soleh. Maka frase ini bisa kita gunakan dalam sebuah kalimat dan menduduki satu jabatan. Misalkan pada kalimat huwa rajulun soleh, artinya dia laki-laki yang soleh. Sebelumnya kita sudah pelajari kalimat ini adalah jumlah ismiyah. Huwa adalah mubtada. Rajulun soleh di sini jabatan atau posisinya adalah sebagai khobar, yaitu yang menerangkan mubtada huwa. Sekarang bagaimana kaidah kita dalam membuat sifah mausuf ini? Mari kita lihat. Kaidahnya adalah sifah dan mausuf harus sama dalam tiga hal, yaitu dalam ketertentuannya, dalam gendernya atau jenis kelaminnya, dan dalam bilangannya atau jumlahnya. Ketiga-tiganya harus sama antara sifah dan mausuf. Langsung saja kita lihat contohnya. Yang pertama, muslimun. Muslimun ini nakiroh, gendernya mudzakkar, bilangannya mufrad, satu. Maka sifahnya juga harus begitu, harus nakiroh, harus mudzakkar, dan harus mufrad, soleh.
Sehingga rangkaian sifat mausufnya adalah muslimun salihun. Tetapi jika kita ingin menyifati al-muslimu yang di sini adalah isim ma'rifah, maka sifatnya juga harus ma'rifah, yaitu as-salihu, al-muslimu as-salihu. Tidak boleh kita bilang al-muslimu salihun jika yang kita maksud adalah sifat mausuf. Karena kalau yang disifati itu ma'rifah, maka sifatnya juga harus ma'rifah. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Muslimatun solihatun. Ya, muslimatun adalah nakiroh, kemudian mu'annats dan mufrad. Demikian juga solihatun. Tetapi jika kita ingin menyifati al-muslimatu yang adalah ma'rifah, maka sifatnya juga harus mengikuti, yaitu ma'rifah, as-solihatu, al-muslimatu, as-solihatu. Mari kita lihat contoh yang lainnya lagi. Muslimani. Nah, di sini muzakkar, nakirah, dan bilangannya musanna, 2. Maka sifatnya juga harus mengikuti solihani. Muslimani solihani, 2 orang muslim yang solih. Kemudian contoh yang terakhir di sini al-muslimuna, yaitu dia ma'rifah ditandai dengan alif lam di awal kata, kemudian dia mudzakkar dan bilangannya jama', maka sifatnya juga harus seperti itu, as-salihuna, al-muslimuna, as-salihuna, kaum muslimin yang soleh. Jadi mudah sekali kan aturan mengenai sifat mausuf, yaitu bahwa sifat harus sama dengan mausufnya dalam 3 hal, yaitu ketertentuannya, gendernya, dan bilangannya. Kemudian berikutnya mari kita membahas tentang idhofah dalam bahasa Arab. Idhofah itu strukturnya adalah terdiri dari 2 komponen, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Sekali lagi, komponennya adalah mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof adalah yang di depan, kemudian yang mengikutinya disebut sebagai mudhof ilaih. Contohnya, ayatul Qur'ani. Artinya, kalau dalam bahasa Inggris, verse of the Quran, ayat dari Al-Quran. Begitu. Mari kita bandingkan struktur idhofah ini dengan struktur sifat mausuf. Struktur sifat mausuf yang memiliki makna yang kurang lebih serupa meskipun rasanya berbeda adalah al-ayatu al-Qur'aniyatu, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris adalah the Quranic verse. Jadi meskipun secara umum bisa jadi maknanya sama, tetapi rasanya berbeda. Apa yang berbeda di sini? Kalau ayatul Qur'ani yaitu idhofah, maka yang bisa kita rasakan adalah ayat dari Al-Quran, verse of the Quran. Ayat dari apa? Ayat dari Al-Quran. Itu makna yang bisa kita rasakan dari idhofah. Tetapi kalau sifat mausuf itu adalah makna penyifatan dari kata yang pertama. Al-ayatul Qur'aniyatu artinya ayat yang bagaimana? Ayat yang Qur'ani, begitu. Rasa maknanya itu seperti itu. Karena Al-Qur'aniyah menyifati al-ayah. Menyifati itu kan yang bagaimana, begitu kan.
Ayat yang bagaimana? Ayat yang Qur'ani, the Quranic verse. Mari kita lihat contoh-contoh yang lain dan kita bandingkan antara struktur idhofah dan struktur sifah mausuf. Ya, untuk mempermudah kita memahami, terjemahannya di sini kita berikan dalam bahasa Inggris, ya. Pertama kita bandingkan contoh pertama. Saya sebutkan dulu yang di sebelah kiri ya, idhofah, kemudian saya sebutkan sesudah itu yang di sebelah kanan, yaitu sifah mausuf. Manhaju dirasatin, artinya curriculum of education. Kalau kita ingin membuat sifah mausuf, kita bisa mengatakan manhajun dirasiyun, artinya education curriculum. Jadi di sini dirasi menyifati isim manhaj. Ya. Jadi kalau idhofah manhaju dirasatin itu begini. Manhaj apa? Manhaj dari apa? Maka jawabannya manhaju dirasatin, kurikulum dari pendidikan, kurikulum pendidikan. Tetapi kalau sifah mausuf, manhajun dirasiyun, itu manhaj yang bagaimana? Manhaj yang dirasi, yang terkait dengan pendidikan. Begitu. Kita lihat contoh-contoh berikutnya. Markazu tijaratin, artinya center of business. Pusat apa? Pusat dari apa? Pusat perdagangan. Kalau sifah mausuf, kita bilang markazun tijari, yaitu pusat yang terkait dengan aktivitas bisnis atau perdagangan. Contoh yang lain, siratun nabi, perjalanan hidup nabi. Sirah kan artinya perjalanan hidup. Perjalanan hidup apa? Perjalanan hidup siapa? Perjalanan hidup dari apa? Yaitu perjalanan hidup nabi. Kalau sifah mausuf kita bilangnya as-siratu an-nabawiyatu, perjalanan hidup yang bagaimana? Perjalanan hidup kenabian. Begitu. Contoh yang lainnya, ta'alimul islami, the doctrines of Islam, atau ajaran-ajaran Islam. Ajaran-ajaran dari apa? Ajaran-ajaran dari Islam. Kalau pakai sifah mausuf, kita bilangnya at-ta'alimu al-islamiyatu. Ta'alim yang bagaimana? Ta'alim yang islami, ajaran yang islami. Kemudian contoh yang lainnya, quwwatus siyasati, the power of politics. Kekuatan dari apa? Kekuatan politik. Kekuatan dari politik. Kalau sifah mausuf kita bilangnya al-quwwatu as-siyasatu. Kekuatan yang bagaimana? Kekuatan yang bersifat politik. Begitu. Kemudian contoh yang lainnya, tabiatul insani, the nature of human, atau tabiat manusia. Tabiat dari apa? Tabiat dari manusia. Kalau sifah mausuf kita bilangnya at-tabi'atu al-insaniyatu. Tabiat yang bagaimana? Tabiat yang bersifat manusiawi. Begitu. Contoh terakhir, hadaratul islami,
the civilization of Islam. Peradaban Islam. Peradaban dari apa? Peradaban dari Islam. Kalau sifat mausuf kita bilangnya al-hadaratu al-islamiyatu. Peradaban yang bagaimana? Peradaban yang islami. Jadi begitu ya, kita membedakan rasa makna antara idhofah dan sifat mausuf. Jadi sampai di sini kita sudah belajar mengenai bagaimana membentuk sifat mausuf dan membentuk idhofah, dan bagaimana kita bisa membedakan makna dari keduanya, dan bagaimana kita bisa juga membedakan struktur dari keduanya.